warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ajis Masum. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan aplikasi antrian online untuk optimalisasi pelayanan dan pengurangan waktu tunggu pasien di Klinik Gempol Karawang. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Transformasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Ajis Masum ST Mkom. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan kali ini. Kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk dapat memulai presentasi pada siang hari ini. Baik, boleh di next. Di anggota dalam kelompok kami terdapat saya Regina Marta Sekunda. Saya Kayla Rahmania Nareswari. Ana Hilda Trijayanti. Jadi latar belakang pada materi ini yaitu sistem antrian masih manual, terjadi penumpukan pada pasien pada saat jam sibuk, lalu waktu tunggu tidak pasti, lalu ada pasien harus menunggu lama di tempat atau kurang nyaman. Next. Lalu ada permasalahan utama. Yang pertama yaitu waktu tunggu panjang, lalu ketidakteraturan alur antrian, ruang tunggu penuh dan tidak nyaman, lalu minimnya informasi real time tentang giliran. Next. Lalu ada beberapa peluang pemanfaatan TI, yaitu yang pertama pasien dapat mengambil nomor antrian dari rumah, yang kedua mendapat estimasi waktu pelayanan, yang ketiga mengurangi kerumunan di ruang tunggu, yang keempat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi staf, lalu yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Next. Lalu ada tujuan dari implementasi, yaitu menggunakan aplikasi antrian online terintegrasi, mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien, dan mengoptimalkan proses administrasi klinik. Next. Lalu ada beberapa indikator keberhasilan, yaitu penurunan waktu tunggu rata-rata pasien sebanyak 30-50% dalam 3 bulan, lalu minimal 70% pasien menggunakan aplikasi antrian online setelah 2 bulan implementasi, lalu peningkatan skor kepuasan pasien hingga 85-90% berdasarkan survei layanan, dan pengurangan kepadatan ruang tunggu sebesar 40%. Next. Strategi platform berbasis web. Aplikasi antrian berbasis web adalah sistem yang dapat diakses lewat browser HP tanpa perlu install aplikasi. Pasien cukup membuka link website untuk mengambil nomor antrian dari rumah. Poin utamanya, pasien membuka website klinik, ambil nomor antrian secara online, lihat antrian berjalan, lihat estimasi waktu tunggu, mudah diakses di HP, laptop, atau komputer, hemat biaya karena tidak perlu membuat aplikasi khusus. Aplikasi mobile adalah aplikasi sederhana yang diinstal di HP, Android atau iOS untuk mempermudah pasien mengambil nomor antrian dan memantau giliran. Keunggulannya, tampilan lebih rapi dan interaktif, notifikasi lebih cepat, bisa disimpan riwayat kunjungan, cocok untuk klinik dengan pasien banyak, bisa ditambah fitur booking dokter. Contohnya aplikasi seperti Antriku, tapi versi khusus klinik Gempol. Berbasis WhatsApp atau SMS. Sistem dapat mengirimkan pesan otomatis jika giliran pasien sudah dekat sehingga pasien tidak perlu menunggu lama di klinik. Cara kerjanya, sistem membaca nomor urut pasien, ketika antrian tinggal 3-5 nomor lagi, sistem kirim pesan, pasien bersiap menuju klinik. Kelebihannya, hampir semua pasien punya WhatsApp, SMS menjangkau HP jadul, tidak perlu install aplikasi tambahan, mengurangi kerumunan di ruang tunggu. Berbasis push notification. Jika klinik menggunakan aplikasi mobile, notifikasi dapat muncul langsung di layar HP seperti notifikasi Grab, Shopee, atau Instagram. Keunggulannya, lebih cepat dari SMS atau WA, tidak bergantung pada nomor HP,
Pesan muncul langsung di layar tanpa membuka aplikasi, bisa mengirim pengingat otomatis seperti giliran Anda tinggal 2 nomor lagi atau silakan menuju klinik. Hasilnya pasien datang lebih tepat waktu dan pelayanan lebih efisien. Tahapan perencanaan fase 1. Pada tahap ini, pihak klinik mengumpulkan informasi mengenai masalah dan kebutuhan yang terjadi dalam proses antrian. Aktivitas utamanya mengidentifikasi masalah pada sistem antrian manual, menganalisis jumlah pasien harian dan jam padat, menentukan fitur yang dibutuhkan, misalnya ambil nomor online, estimasi waktu, notifikasi, dan dashboard. Melakukan wawancara singkat dengan staf klinik untuk mengetahui kendala saat ini. Tujuannya, mengetahui solusi apa yang paling tepat dan sesuai kondisi klinik. Tahapan perencanaan fase 2, pada fase ini klinik memilih jenis platform teknologi yang akan digunakan untuk aplikasi antrian online. Pilihan platformnya ada web-based yang murah, mudah, tidak perlu install aplikasi atau mobile app sederhana, yang fiturnya lebih lengkap, notifikasi lebih cepat, dengan pertimbangan budget klinik, kemudahan penggunaan oleh pasien, ketersediaan SDM untuk pengelolaan sistem. Waktu tahap ini, keputusan final apakah menggunakan web, mobile, atau keduanya. Tahap perencanaan di fase 3, pada tahap ini staf klinik dipersiapkan agar mampu menggunakan sistem baru. Aktivitas yang dilakukan yaitu pelatihan cara mengoperasikan dashboard admin, cara memantau antrian dari sistem, cara membantu pasien yang kesulitan menggunakan aplikasi. Juga ada simulasi layanan, meliput pendaftaran, input data, dan antrian jalan. Tujuannya yaitu agar staf klinik dapat mengelola antrian dengan lancar saat aplikasi diluncurkan. Di sini kami melampirkan dokumentasi di fase 1 di sebelah kiri itu menunjukkan perencanaan. Lalu di fase 1 di sebelah kanan itu merupakan aktivitas di mana mencari letak kekurangan dalam rumah sakit. Lalu di fase 2 itu implementasi kepada pegawai rumah sakit. Lalu di fase 3 implementasi pegawai rumah sakit dan pasien rumah sakit. Jadwal proyek di sini kami melakukan selama 10 minggu, di mana di minggu 1 dan 2 itu melakukan perencanaan dan pelatihan. Di minggu ketiga dan keempat yaitu kami mendesain UI UX. Lalu minggu 5 dan 6 kami melakukan pengembangan sistem. Di minggu ke-7 kami melakukan uji coba dari aplikasi yang sudah kami buat. Di minggu ke-8 kami melakukan peluncuran awal. Di minggu ke-9 dan ke-10 kami melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aplikasi yang telah digunakan. Anggaran biayanya ini berkisar antara 6.600.000 sampai 15 juta. Rinciannya yang pertama yaitu ada pengembangan aplikasi atau web dengan estimasi biaya di antara 4 juta hingga 12 juta. Lalu ada hosting dan domain 1 tahun, itu estimasi biayanya dari 800.000 hingga 1.500.000 rupiah. Lalu ada WhatsApp atau SMS gateway, ini estimasi biayanya dari 300.000 hingga 600.000 per bulan. Lalu ada biaya untuk pelatihan staff dengan estimasi biaya kurang lebih 1 juta. Lalu ada promosi penggunaan aplikasi untuk pasien dengan estimasi biaya 500.000. Jadi jika diestimasikan total-totalnya itu di kisaran angka 6.600.000 hingga 15 juta. Baik. Lalu di kesimpulan, di sini ada penerapan aplikasi antrian online di Klinik Gempol merupakan solusi efektif untuk mengatasi masalah waktu tunggu yang panjang, penumpukan pasien, dan ketidakteraturan alur pelayanan. Melalui sistem digital ini, pasien dapat mengambil nomor antrian dari rumah, menerima estimasi waktu real time, serta mendapatkan notifikasi otomatis, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Selain meningkatkan kepuasan pasien, aplikasi ini juga membantu klinik mengoptimalkan operasional, memperbaiki manajemen layanan, serta mendorong transformasi digital di bidang kesehatan. Baik, di sini ada tampilan referensi. Kami mengambil referensi dari aplikasi yang bernama Mobile JKN. Jadi di aplikasi ini pasien itu dapat
mengambil antrian melalui handphone, lalu melihat jadwal dokter, lalu ada info riwayat pelayanan, info peserta, dan di sini terdapat akses untuk menunjukkan kartu BPJS secara online. Jadi pasien ini tidak harus membawa kartu secara fisik, namun bisa melalui aplikasi tersebut, tinggal di-scan. Lalu ada screening riwayat kesehatan, yaitu meliputi apakah pasien terindikasi diabetes, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, di sini juga ada info iuran di mana peserta BPJS bisa mengakses berapa rincian biaya yang harus dibayarkan tiap bulannya untuk BPJS. Lalu di sini juga ada info ketersediaan tempat tidur, info jadwal tindakan operasi, ada info riwayat pembayaran. Baik, next. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang telah kami presentasikan hari ini dapat bermanfaat mengenai aplikasi antrian online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.